sehingga pasangan Aulia Reni tahu betul bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan, bagaimana melakukan koreksi dan peningkatan-peningkatan di berbagai sektor program-program ke depan. Bayangkan kalau kepemimpinan nanti diberikan kepada orang yang belum pernah punya pengalaman naik mobil dari Muara Jawa ke Balikpapan, mau disupirin sama supir yang sudah berpengalaman atau baru belajar? Mau disupirin sama supir yang berpengalaman atau yang sudah atau yang baru belajar? Nah, artinya dalam memimpin juga seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Pasangan Aulia Reni sudah berpengalaman, di mana di sana ada Dr. Aulia Rahman Basri yang selama ini memang mendampingi Pak Edi Damasa dan Reni Solihin dalam rangka merumuskan program-program Kukar Idaman. Didampingi Bro Reni Solihin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati. Artinya sudah terbukti, sudah teruji. Betul tidak? Yang terakhir, ada yang bilang sekarang di pesisir ada 2 perwakilan. Oh, saya orang pesisir juga. Pertanyaannya, ketika kita berikan pilihan kepada orang yang merasa tadi, apakah dia akan menang atau kalah? Hasil survei Bapak dan Ibu sekalian, 51% lebih masyarakat Kutai Kartanegara insya Allah akan memilih pasangan nomor urut, sehingga tidak mendahului. Insya Allah pada hari Sabtu 19 April nanti bisa dipastikan bupati wakil bupati yang akan terpilih adalah pasangan nomor urut 1. Bapak dan Ibu sekalian, saya sekarang sebagai anggota DPR, bagaimana sulitnya mengawal program-program pembangunan, perlu politik kebijakan. Bagaimana kita mengintervensi keuangan daerah bisa datang dan masuk ke tempat kita. Sekarang ada Bro Reni Solihin yang merepresentasikan warga pesisir. Di hulu, di tengah, di pesisir lain, semua berlomba-lomba bagaimana mereka memenangkan pasangan nomor urut 1. Masa kita yang kampung kita sendiri tidak mau berjuang memenangkan nomor urut 1? Kita mau jadi bagian dari pemenang atau yang kalah? Mau ikut yang menang atau yang kalah? Kalau mau ikut yang menang, pilihannya nomor. Bapak Ibu, penting buat kita semua. Bagi kami ber-DPR, tentu kami punya prioritas. Bagaimana kami memprioritaskan konstituen kami supaya mendapatkan program. Begitu juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nanti. Bapak Haji Reni Solihin mati-matian berjuang sendirian di Kukar, di Tenggarong sana untuk membawa anggaran ke tempat kita, tapi warga masyarakat tidak mau peduli memilih Aulia Reni. Apakah kita biarkan Reni Solihin berjuang sendirian? Apakah kita biarkan Aulia Reni berjuang sendirian? Kalau tidak, pilihannya nomor berapa? Bapak Ibu cukup gunakan hak pilih Bapak. Kemudian nanti Bro Reni Solihin yang akan bekerja bagaimana mengawal program pembangunan masuk ke Kecamatan Muara Jawa. Sepakat? Sepakat? Aduh, gak dibayar ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah malam terakhir kita berkampanye. Saya mendampingi Bro Reni Solihin, bagaimana Reni Solihin serius ya ingin memenangkan pilkada ini. Ini adalah pembuktian kita. Kita diuji pada pemilu yang lalu. Besok pada hari Sabtu tanggal 19 kita pemilu ulang. Kita ingin membuktikan walaupun diulang 1000 kali pun pilihan masyarakat Muara Jawa tetap nomor urut. Bro Reni Solihin membawa program-program berkelanjutan.
Bapak dan Ibu sekalian. Ada Ibu Haja Masnia, ada Bro Wandi, dan ada teman-teman yang lain. Penting kita berkolaborasi, Pak. Penting kita punya pemimpin, Pak, di Kutai Kartanegara ini. Apalagi dari kita. Betapa seringnya Bro Randy Solihin berkunjung di sini, dan saya sering konsultasi bagaimana anggaran itu bisa masuk ke tempat kita. Salah satunya adalah kebijakan politik, Pak. Bayangkan nanti, Pak, di tempat lain menang, di sini menang, Pak, tapi sedikit, Pak. Mungkin nggak kita minta anggarannya banyak? Mungkin nggak, Pak? Maka suaranya juga harus banyak, Pak. Setuju ya, Pak ya? Siap membantu Aulia Randy, Pak, Bu? Siap, Pak, Ibu? Jadi saya meminta dan memohon Bapak dan Ibu sekalian, pada hari Sabtu sama-sama kita ke TPS menangkan pasangan nomor urut 1. Ini bukan soal Randy Solihin, tapi ini soal kita membangun kecamatan yang kita cintai. Setuju? Setuju? Jadi ini bukan banyak-banyakan uang, Pak. Ya, Pak ya? Ini juga bukan soal keluarga, Pak. Tapi ini soal bagaimana pengabdian dan keberpihakan. Betul? Betul? Siap menangkan nomor berapa? Kalau saya bilang hari Sabtu, jawabnya coblos nomor 1. Semua tepuk tangan yang paling meriah ya. Yang paling meriah tepuk tangannya tadi hutangnya lunas. Ya kan? Yang nggak tepuk tangan hutangnya nanti tertunda. Hari Sabtu coblos nomor. Hari Sabtu coblos nomor. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada simulasi? Oke. Saya boleh dibantu? Saya boleh dibantu perwakilan ibu-ibu ini atau bapak-bapak biar simulasi mencoblos. Iya. Boleh dibawa ke sini? Biar nanti tanggal 19 kita salah coblos kan, Bang? Ya, betul. Boleh warga Muara Jawa? Ada yang bisa membantu saya? Ibu-ibu simulasi untuk mencoblos. Aja Masnia boleh temani saya dengan Bro Wandi? Boleh? Nah, Ibu Masnia ini kebetulan sangat berpengalaman soal coblos mencoblos. Iya tuh. Iya lagi. Di sini, di depan. Oh, di depan. Biar nggak terlalu jauh. Di depan. Ya, Geser depan. di depan sini. Biar masyarakat Muara Jawa tahu bagaimana cara nyoblos yang benar dan baik di tanggal 19 April 2025 nantinya ya. Iya, tanggal 19 coblos nomor berapa? 1. Nomor berapa? 1. Keras nomor berapa? 1. Ya, oke. Coba anggota DPR-nya aja sekompak ini ya kan? Masa Bapak dan Ibu nggak kompak? Betul nggak? Nggak ada, Pak, anggota DPR di sebelah yang sekompak ini, Pak. Mereka masing-masing mengamankan bukir masing-masing. Kalau kami kompak, Pak, karena apa? Kami mau bangun kecamatan Muara Jawa, Pak. Pemilu boleh selesai, Pak, tapi kebersamaan kami ini kami buktikan, ya Pak ya. Pileg lalu kami rebut-rebutan suara, Bu Masnya ya. Ini bapak-bapak ini ada yang datang ke Masnya, ada yang ke saya, ya kan? Ada yang ke Pak Wandi, ada yang datang ketiga-tiganya pasti ini. Tapi pada pemilu nanti tidak boleh begitu ya Pak ya. Nyoblosnya cukup 1 kali, yaitu nomor 1. Oke, Bu Masnya boleh dikasih mic nggak sih? Nah, Bu Masnya ini harus menyampaikan ini bagaimana memilih pasangan nomor urut 1 ini. Ya, Bu Masnya, kenapa kita harus memilih nomor 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Masnya berdiri di sini khususnya dari Putri, asli Putri Muara Jawa. Masnya mohon doa restunya, mohon doa dan dukungannya, supportnya juga untuk bisa mendukung nomor urut 1. Kenapa? Kenapa kita harus pilih nomor 1? Ada yang tahu? Ada yang berani ke atas? Izin Bang Rahmat. Boleh Bapak-bapak, yang penting jangan nyawer di sini ya. Oh tidak boleh kan? Ada yang berani naik maju ke atas? Aduh, Ibu Masnya minta bantuan, siapa yang mau maju ke depan? Kalau bisa anak muda, boleh. Ayo boleh. kita maju ya. Anak muda banget ini. Kita mau nanya, kenapa kita harus mendukung nomor 1? Apa alasannya? Silakan, Bu.
Ya, kasih Sini Bu, sini Bu. Menyala. Permisi Ibu. Mau ditanya sama Bu Masnia. Nama Ibu siapa? Hatna Tinggal di mana? di jalur. Di Jawa. Ini asli orang Muara Jawa juga. Ibu izin bertanya, kenapa kita harus mendukung nomor 1 dan mencoblos nomor 1 dan memenangkan nomor 1? Iyalah karena aja jadi orangnya baik, baru ramah sama orang, Terus baru pokoknya harus segala-galanya nih. Itu nomor top. programnya sudah terbukti nggak di Muara Jawa? Ya pastilah. Nah, programnya sudah terbukti Bapak Ibu. Jadi Ya. jangan bimbang dan ragu lagi kita memilih nomor Satu. coblos nomor. Bapak Ibu janji memenangkan nomor urut 1 di Muara Jawa. Janji Bapak Ibu. Janji, janji. Bapak Ibu jangan sampai kalah di Muara Jawa, khususnya di daerah pesisir. Karena apabila Muara Jawa kalah, saya yakin Haji Reni tidak akan bisa membangun Muara Jawa. Jadi kita harus kompak, harus solid. Karena apabila kita kompak, apabila kita solid, nomor 1 menang, pasti Bapak Haji Reni Solihin memprioritaskan Muara Jawa. Insya Allah. Saya yakin itu, ya, insya Allah. Kalau menang Bapak Ibu, dan Insya kita Allah. harus yakin bahwa Bapak Ya. Haji Reni Solihin Ya. dan Dr. Aulia harus menang untuk di tanggal 19 April nanti. Insya Allah Haji Reni pasti menang coblos nomor 1. Amin. Di sini masyarakatnya sangat banyak, Ya. ya kan Pak? Jadi dengan mungkin 10.000 ada, Ada lebih kali. lebih 10.000. Berapa suaranya di Muara Jawa? 5.000, janganlah. Tadi Bang Rahmat sampaikan tadi sore, Bapak Haji Reni juga menyampaikan khususnya di daerah Muara Jawa, Sangat-Sangat, Samboja, Muara Jawa 20.000 lebih. Harapan kami 19 April nanti suara lebih dari 20.000. Bersedia Bapak Ibu? Insya Allah. Saya yakin Bapak Haji Reni Solihin khususnya nomor urut 1 pasti memenangkan di tanggal 19 April nanti. Jadi mari sama-sama kita kompak, komitmen nomor urut 1. Siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan bahwa Bu Masnia suruh Ibu Ibu Ratna. Ibu Ratna Ibu Ratna. mencontohkan Bapak dan Ibu yang ada di sini caranya mencoblos. ibunya sudah berpengalaman Pak. Ibu sudah berpengalaman. Bawa suami ke sini. Bawa. Kemana suaminya? Mana sih suaminya Ibu Kemana Ratna? suaminya? Oh ada suaminya. Tapi masih ingat dicoblos? Masih. Pastilah. Terakhir kan tadi malam. Kita coblos yang lain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Haji Reni Solihin menang. Wah, kasarnya. Insya Allah. Amin. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih ya. Oke, begitu Bu ya. Oke. Kita foto bertiga. Oke, terima kasih banyak Bu Masnya, Bu Wandi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Ya, caranya mencoblos ya. Siap coblos nomor 1 ya. Oke, saya akhiri dengan satu buah pantun. Boleh ya Bapak Ibu ya? Nah, saya buka contekan dulu. Gadis menangis terseduh-seduh. Keren. Bersihkan air mata dengan tisu. Keren. Jangan lupa hari Sabtu kita menangkan nomor urut 1. Dari Samboja ke Muara Jawa, singgah sebentar lihat senja. Kalau mau pemimpin yang kerja nyata, Aulia Reni lah pilihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. coblos nomor. Oke. Rahmat. Dermawan.
politik disampaikan oleh Haji Ibran dan juga tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Lalu dilanjutkan dengan Bung Rahmat Darmawan. Bro Rahmat Darmawan dan selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Ya. Semuanya masyarakat tunggu. Betul, aku yakin masyarakat, Apa? betul aku yakin seluruh masyarakat Muara Jawa ini Ya. pengen mendengarkan sedikit orasi kampanye pastinya Betul. yang langsung disampaikan oleh calon wakil bupati kita yaitu Bro Haji Redi Solihin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kawan-kawan, Muara Jawa memang degagalawan. Malam hari makan durian. Muara Jawa memang keren. Satu lagi boleh. Gunung belah, gunung meratus. Biar silaturahmi tidak terputus. Adakah? Tangannya diangkat berapa? 500? 300? Ada yang 200, ada yang 100. Balai Salo, Balintasi. Oke sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama sekecamatan Muara Jawa. Mohon maaf saya tidak sampaikan satu persatu, sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dari saya Haji Redi Solihin. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua saya yang sudah hadir malam hari ini di lapangan Sudirman, Kecamatan Muara Jawa. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, ada Ibu Pastia, Bung Rahmat Darmawan, Bung Wandi, sahabat-sahabat saya, Partai Koalisi Pemenangan, Aulia Rendi yang sudah luar biasa setia. Sudah berapa bulan kita bersama, mulai dari kampanye bulan November sampai hari ini, tetap membersamai kami. Ada Bapak Haji Suryadi, Ketua Partai Gelora Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada Bung Haidir, Sekjen Partai Demokrat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sahabat saya, Dai Pramuka, Aksi Dosiar, Rudini, dan pastinya seluruh masyarakat Kecamatan Muara Jawa yang saya cintai. Ini bisa ditambah nggak volumenya? Tambah suaranya, biar makin banyak suaranya di Muara Jawa nanti. Oke, difulkan aja. Biar yang kemarin 70% jadi 90%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam agenda halal bihalal, sekaligus dirangkai dengan kampanye dialogis Dr. Aulia Rahman Basri dan Redi Solihin. Bapak Ibu, sebenarnya malam hari ini agendanya itu syukuran. Kenapa saya katakan demikian? Karena 259.000 lebih masyarakat Kutai Kartanegara telah menentukan pilihannya pada bulan November tanggal 27 tahun 2024 kemarin. Masyarakat, 70% masyarakat Kutai Kartanegara sudah menaruh harapan besar kepada program Kukar Idaman Terbaik, yang dimana Tuhan berkata lain. Kita semua harus menghadapi pemilihan suara ulang pada tanggal 19 April tahun 2025 ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, ini bukan hasil survei lagi. Kalau tadi Bung Rahmat menyampaikan 51% masyarakat Kutai Kartanegara
menginginkan pasangan Aulia Rahman Basri dan Randy Solihin dalam agenda keberlanjutan. Ini bukan survei lagi, ini fakta bahwa sudah ada pada tanggal 27 November kemarin hampir 70% masyarakat Kutai Kartanegara berharap yang namanya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat kita sudah pada cerdas, Pak. Sudah tidak mau menggunakan supir baru. Semuanya sudah tahu yang mana yang membawa pembangunan ke arah yang lebih baik di Kutai Kartanegara. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Rahmat Darmawan. Ini bukan masalah banyak-banyakan uang. Ini bukan masalah keluarga, tapi ini adalah masalah kontribusi kita semua untuk pembangunan Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Muara Jawa ke depannya. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, orang tua saya, ini bukan tidak jadi, ini hanya tertunda saja. Insya Allah pembangunan yang kita harapkan dalam program Kukar Idaman Terbaik akan tetap kita laksanakan tahun 2026. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Muara Jawa, masih setia dengan pasangan nomor urut 1. Dan kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada momentum kali ini saya ingin berterima kasih kepada 13.900 lebih masyarakat Muara Jawa yang sudah mempercayakan kami pada bulan November kemarin. Muara Jawa menempati urutan kelima kecamatan terbesar penyumbang suara Edi Damasya dan Randy Solihin dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga apa? Sehingga sudah sepantas dan selayaknya kami menentukan pilihan titik kampanye pada PSU kali ini di Kecamatan Muara Jawa, Pak. Cuma 6 hari waktu kami berkeliling se-Kabupaten Kutai Kartanegara di 20 kecamatan. Dan cuma bisa mendapatkan 14 titik kampanye. Dan Kecamatan Muara Jawa kami tutup di Kecamatan Muara Jawa untuk agenda kampanye Aulia Rahman Basri dan Randy Solihin. Dr. Aulia Rahman Basri sekarang ada di Kecamatan Kota Bangun, Pak, dengan agenda sama kampanye juga. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seharusnya tadi saya sampaikan di awal, ini agendanya seharusnya sudah syukuran, tapi tertunda tidak ada masalah. Seharusnya juga yang saya sedihkan, Pak, yang saya sedihkan bukan masalah pemilihan suara ulang, keluarkan biaya lagi dan lain sebagainya. Saya tidak sedih masalah itu, Pak. Yang paling saya sedihkan adalah seharusnya tahun ini ibu-ibu khususnya, Pak, tidak perlu pusing lagi, apalagi sudah menyambut tahun ajaran baru dengan membeli seragam sekolah, baju sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, sampai buku paket sekolah anak-anaknya. Karena apa? Seharusnya program itu sudah berjalan hari ini, Pak. Seharusnya semua ibu-ibu, semua anak sekolah di Kutai Kartanegara tidak perlu lagi beli perlengkapan sekolah. Dan ini yang paling sedih dan menyedihkan untuk kami. Dan saya tahu dan saya paham betul Bapak Edi Damasya juga merasakan kesedihan yang sama. Bukan masalah diskualifikasi, bukan masalah pemilihan suara ulang, pasangan baru, bukan itu, Pak. Yang kami permasalahkan dan sangat-sangat sedih dan mendalam, yaitu program yang sudah kami janjikan kepada Bapak Ibu sekalian belum bisa berjalan hari ini. Termaksud program yang seharusnya ketika anak, saudara, tetangga, orang tua kita sakit, datang berobat ke puskesmas ataupun RSUD Batara Agung Dewa Sakti, tidak perlu lagi, Pak, bawa BPJS. Karena apa? Karena berobat cukup dengan KTP. Seharusnya tidak ada lagi masyarakat kita yang datang ke UGD, sampai ke UGD katanya kamarnya penuh, padahal masih kosong di dalam. Ternyata setelah ditelusuri, oh, masalahnya adalah belum bayar iuran BPJS-nya. Betul? Ada yang pernah mengalami di sini? Seharusnya itu tidak perlu lagi terjadi, Pak.
Seharusnya semua masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya kelas 3, untuk BPJS sudah digratiskan. Gak perlu lagi bawa kartu BPJS, perlunya bawa KTP. Yang penting saudara, anak, ibu, bapak semua warga Kutai Kartanegara berhak mendapatkan perobatan yang gratis di rumah sakit daerah kita. Itu yang paling bikin saya sedih. Uang Pak, insya Allah masih cukup uangnya Haji Randy Pak. Apalagi saya dengar di Muara Jawa ada yang bilang habis uangnya 01. Sorry bos, kalau bilangnya presiden kita sorry tidak begitu Pak, tidak begitu. Ini bukan masalah uang, ini masalah keberlanjutan program pembangunan yang sudah merupakan hutang kami. Kami sudah berjanji kepada masyarakat yang memilih kami. Kami punya hutang yang begitu besar, bukan nilai uangnya, tapi kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemimpin berikutnya. Dan masyarakat kami sudah menaruh harapan besar kepada Edi Damansyah dan Randy Solihin Pak. Begitupun dengan pelaku UMKM kita, anak-anak muda kita, poklasar kita, nelayan kita yang sudah menunggu bantuan mesin, yang sudah menunggu bantuan perahu, rehab tambak, pintu air, dan lain sebagainya. Sudah menunggu semua Pak. Akhirnya apa? Karena ada PSO ini, sehingga itu semua tertunda. Kami sebagai warga negara, peserta pilkada yang taat akan hukum, taat akan aturan, bersedia mengikuti PSO ini dengan baik, aman dan tentram di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanpa menyebarkan kebencian kepada paslon lain, tanpa menyebarkan fitnah atau hoaks yang tidak benar kepada paslon lain. Kalau mau menang, ayo kita kesini adu gagasan. Kalau mau adu-aduan uang, sorry bos, tidak kalah kita. Cuma kami tahu cara menghargai masyarakat kita. Kami tahu cara mengangkat derajat masyarakat kita. Saya ingin bertanya malam hari ini, semua yang datang ke sini apakah ada yang paksa? Apakah karena sekarung beras? Apakah karena dijanjikan mau disawer? Alhamdulillah, masyarakat Muara Jawa sudah luar biasa sekali. Pemimpin bukan hanya memberikan program gagasan pembangunan infrastruktur Pak, tapi juga membangun sumber daya manusianya. Kita tidak ingin harkat martabat masyarakat kita, warga kita bisa dibeli dengan selembar uang biru atau uang merah. Kami berharap Pak, kami warga asli pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara yang siap memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan untuk wilayah kabupaten kita. Bukan cuma jalan dan jembatan yang harus dituntaskan, masih banyak program-program pertanian dalam artian luas yang dimana ini adalah sumber kekuatan ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya masyarakat Muara Jawa. Banyak yang berprofesi sebagai nelayan, petani, peternak, perkebunan di Muara Jawa. Tidak semuanya juga kerja di perusahaan yang gajinya bulanan dari perusahaan. Peluang investasi akan kami buka seluas-luasnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Muara Jawa. Sama seperti di Sanga-Sanga Pak, sudah ada pabrik yang triliunan rupiah yang terbangun di Sanga-Sanga, pabrik nikel, smelter yang sudah dilaksanakan di sana. Sehingga apa? Sehingga sumber daya manusianya bisa dipekerjakan dalam program Kukar Siap Kerja di Kecamatan Sanga-Sanga. Dan begitu juga yang akan kita lakukan untuk Kecamatan Muara Jawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan kami warga masyarakat Kecamatan Muara Jawa tetap berdiri di barisan yang kokoh, kompak, tetap solid, jaga persaudaraan kita. Jangan sampai kita dipecah belah oleh oknum-oknum yang menganggap Muara Jawa adalah miliknya. Muara Jawa bukan miliknya Randy Solihin, Rahmat Darmawan, Wandi ataupun Nino Masnia. Bukan milik satu orang Pak. Muara Jawa milik kita bersama, yang harus kita jaga bersama, yang harus kita bangun bersama tanpa membedakan latar belakang siapapun dia.
Mau dia kemarin milih si A, pilih si B, pilih si C, tidak usah dipikirkan. Hari ini Muara Jawa milik kita bersama yang harus kita jaga. Ini baru bicara satu kecamatan, Pak. Kutai Kartanegara ada 20 kecamatan yang begitu luas. Kalau dibandingkan dengan kota Samarinda, tidak ada apa-apanya Samarinda, Pak. Jangan juga kita nanti milih pemimpin yang tinggalnya di Samarinda. Karena apa? Karena bangun paginya beli sarapannya di Samarinda, yang dibantu pedagang Samarinda, bukan pedagang Kutai Kartanegara. Pagi-pagi bangun tidur ke pasar, belanja di pasar, tapi pasar Segiri. Yang enak ya masyarakat pasar Segiri, bukan masyarakat Kutai Kartanegara atau pedagang Kutai Kartanegara. Pilih yang memang tinggal di Kutai Kartanegara sehingga betul-betul mengetahui kondisi terbaik atau terburuk di Kutai Kartanegara ini. Yang ketika bangun pagi buka mata menghirup udara di Kutai Kartanegara, bukan di kota Samarinda. Dan selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, kita jaga bersama Kecamatan Muara Jawa. Karena apa? Karena 13.900 itu bukan angka yang kecil. Satu kecamatan, Pak. Kecamatan Muara Jawa itu menempati urutan kelima pemenangan kami kemarin. Kecamatan Samboja itu pertama. Kecamatan kedua adalah Kecamatan Marangkayu. Ketiga adalah Kecamatan Sanga-Sanga. Keempat Samboja Barat kalau tidak salah, atau Muara Badak, antara itu, Pak. Kelima adalah Muara Jawa. Jadi semua kecamatan di pantai Kutai Kartanegara adalah kontributor pemenangan Edi Rendi yang terbesar pada pilkada kemarin. 7 kecamatan kita di pantai menyumbang 98.000 suara dari 259.000 yang didapatkan oleh Edi Damansyah dan Randy Solihin. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian? Pasangan lain wajar kalau yang diganggu adalah pantai. Yang digoreng-goreng adalah wakil dari pantai. Karena apa? Karena suara pantai yang begitu solid itu yang mau digerus, Pak. Suara pantai yang begitu kuat itu yang mau diganggu. Dan mereka tidak pernah menyangka sebelumnya masyarakat pantai, bahkan Kecamatan Muara Jawa punya rekor yang kurang enak kalau menurut saya. Zamannya Pak Kaning tidak pernah menang di Muara Jawa. Zamannya Ibu Rita tidak pernah menang di Muara Jawa. Cuma zaman Edi Rendi di Muara Jawa bisa dimenangkan. Mulai dari melawan Kota Kosong tahun 2020, tahun 2024 kembali menang lagi. Bahkan kemenangannya signifikan, Pak. Nah, tahun 2025 ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk merusak suara di Muara Jawa, mengembalikan seperti kemarin. Apa resiko dan dampak terburuknya, Bapak Ibu sekalian? Resiko dan dampak terburuk adalah pendidikan politik yang akan diberikan oleh politik juga. Yaitu apa? Puasa kita pembangunan. Kalau paslon yang kita dukung ternyata tidak menang, kita akan dipuasakan pembangunan. Percaya saya, sempat masyarakat Muara Jawa, orang tua saya pasti tahu, beberapa tahun waktu itu pembangunan di Muara Jawa bisa dikatakan tidak ada. Betul, Pak? Betul. Karena apa? Karena pada saat itu Ibu Rita kalah di sini, Pak Kaning kalah di sini. Waktu zaman Edi Rendi saja pembangunan itu mulai terlihat di Muara Jawa. Karena apa? Karena kami menang di Muara Jawa. Puskesmas baru, ada lampu merah, Masjid Darussalam merupakan masjid terbesar untuk anggarannya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai hari ini sudah 36 miliar lebih, Pak, ya. Dan kami akan terus lanjutkan sampai ini menjadi ikon Muara Jawa. Yang dulu Muara Kembang tidak pernah disentuh pembangunannya, Pak. Ini sudah belasan kilo sudah turun pembangunan di Kelurahan Muara Kembang. Teluk Dalam punya jembatan baru. Itu zamannya Edi Damansyah dan Randy Solihin. Karena apa? Karena kami tahu yang namanya berterima kasih. Kami sudah didukung, kami sudah dimenangkan, dan kami pastikan akan kembali ke sini.
Dan kami yakin, masih sangat-sangat yakin bahwa Kecamatan Muara Jawa masih sangat solid untuk memenangkan pasangan keberlanjutan dari Edi Damansyah, yaitu Aulia Rahman Basri dan Randy Solihin. Sehingga pada kesempatan kali ini kami juga janji untuk menuntaskan beberapa PR kita, menembuskan wilayah remote area Muara Kembang sampai keluar dengan sangat baik, Pak. Kami akan juga selesaikan jalan Teluk Ladang, Teluk Dalam. Permasalahan air yang kemarin waktu kami sudah menang, kunjungan pertama kami adalah Kecamatan Muara Jawa karena langsung teriak masalah air waktu itu. Dan teratasi sedikit, belum maksimal, Pak. Karena masalah air di Muara Jawa ini bukan masalah sepele. Ini sumber air bakunya yang sudah tidak ada. Sehingga kita butuh support system dari kecamatan pembantu lainnya untuk menyambungkan sampai ke titik Muara Jawa. Sudah kami persiapkan, sudah kami rencanakan anggarannya yang begitu besar sampai 36 miliar rupiah, Pak, untuk menyambungkan pipa tersebut dengan menambah kapasitas pompa yang ada di induk sumber air baku yang kita miliki. Kami sudah bongkar petanya, kami sudah lihat semua permasalahannya, dan memang permasalahan air di Kecamatan Muara Jawa bukan permasalahan yang main-main. Waktu itu saya ditemani oleh beberapa anggota DPRD dari Dapil 4. Dan kami semua bersepakat untuk berfokus yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur air, infrastruktur dasar untuk air di Kecamatan Muara Jawa. Itu yang pertama, di atas segala-galanya. Selanjutnya baru kita bergerak ke yang lain kalau permasalahan air sudah bisa kita atasi. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir saya juga mau bikin janji, boleh dibilang janji, boleh dibilang nazar. Kira-kira Kecamatan Muara Jawa bisa mengembalikan suara 13.981 enggak? Bisa? Bisa ya? Kalau Muara Jawa suara Aulia Randy tembus lagi ke angka 13.981 suara, sama saja kayak kemarin, tidak usah nambah. Kita bikin syukuran di tempat yang sama ya. Alhamdulillah. Mau dibawakan siapa boleh sebut, mau dibawa artis siapa boleh sebut ya. Kita adakan di tempat yang sama, kita syukuran, kita tunjukkan bahwa Muara Jawa masih tetap solid dan kompak walaupun ada intervensi dari banyak sekali pihak. Muara Jawa tetap kompak di barisan kesetiaan, barisan yang mengharapkan keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Muara Jawa yang sudah baik terus kita lanjutkan, yang masih kurang ayo sama-sama kita tingkatkan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cukup panjang orasi kami. Kebetulan malam ini juga merupakan malam terakhir kami berkampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara. Harapan kami pasangan Aulia Randy bisa kembali dipercaya, diberi amanah oleh masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya masyarakat Muara Jawa, untuk kembali memimpin 5 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya tidak bermaksud sedikit pun untuk memprovokatori ataupun menjelek-jelekkan lawan politik atau yang lainnya. Saya ingin hanya memberikan sedikit pencerahan berdasarkan versi yang saya miliki, Pak. Atas kekurangan saya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin juga untuk seluruh masyarakat Kecamatan Muara Jawa. Terima kasih atas suaranya untuk kami, dan kami sebenarnya berat untuk memohon kembali, tapi ini sudah merupakan aturan perundang-undangan yang berlaku. PSU harus tetap dilaksanakan. Kami sebagai anak, sahabat, sebagai keluarga, bahwa kami kembali memohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian serta dukungannya untuk kembali ke TPS tanggal 19 April 2025 dan coblos nomor urut 1. Setuju? Setuju ya? Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk memupuk rasa tanah air kita, nasionalisme kita, cinta
Mohon izin, warga Muara Jawa. Oke, mohon izin. Oke, untuk seluruh warga Muara Jawa mohon izin kita akan menyanyikan. Oke. Boleh berdiri, warga Muara Jawa. Warga Muara Jawa. Berdiri dan Betul. merapat ya. Karena Berdiri setelah menyanyikan lagu Tanah Airku kita akan berfoto bersama. Pak, halo. Oke. Pak, boleh berdiri Pak, izin. Bapak, Ibu, mohon izin berdiri dan untuk I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something. Sekali lagi Muara Jawa. Tanahku yang ku cintai. Terima kasih. baik, mohon izin berdiri, bertahan Untuk tetap berdiri kita akan melakukan prosesi foto bersama. Betul, bersama Bro Randy Solihin. Boleh aku minta jari satunya ke atas semua. Tangannya Oke, semua angkat ke tangannya paling tinggi. Lampu yang di bawah tolong dimatikan dulu sebentar. Lampu di bawah. Oke, semuanya aku minta tangannya di atas. mohon Jari satu. izin, kita padu. Satu, satu, satu. Lagi. Satu, satu, satu. Sekali lagi. Satu, satu, satu. Luar biasa. Oke, yel-yel dulu dong ya. Boleh, silakan duduk untuk seluruh masyarakat Muara Jawa kita. Mau cek suaranya masih kencang dah ya? Masih semangat Masih nggak? semangat, masih semangat. Masih semangat. Muara Jawa. Aulia Randy. Kurang, Lanjutkan. kurang kompak, kurang kompak. Masih ada yang hah? Ulang ya. Kita ulang lagi. Ya. Muara Jawa. Aulia Randy. Itu ini baru aslinya Muara Jawa. Luar biasa, sebelah Iya. sini sudah dipadati bapak-bapak gagah ya. Suaranya gagah-gagah juga Iya. tuh. Nampaknya udah siap mau digoyang kayaknya nih ya. Tapi belum, dulu tahan dulu karena ada beberapa himbauan nih. Oke. Sepertinya ada bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik
tetangga. Dangdutan jadinya. Gimana? Kenapa Tadi tuh? ada laporan salah satu masyarakat ada yang kehilangan HP-nya. Jadi kami himbau untuk tetap menjaga kondusivitas dan juga ketertibannya Betul. dengan menjaga barang berharganya. Betul. Tentu saja tidak hanya itu, kedua ada kebersihan. Betul. Kebersihan tetap harus dijaga. Dan yang ketiga, Ya. untuk yang di bagian depan mohon izin dan mohon maaf untuk jangan sampai ada anak di bawah umur. Betul. Ya. Karena salah satu regulasi atau peraturan dari KPU karena ini bersangkutan dengan kapal